Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang hebat, hari ini kita kembali belajar materi seni budaya. Semoga kalian selalu bersemangat ya. Pada pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari salah satu cabang dari seni rupa, yaitu tentang karya seni lukis. Nah, sebelum ke pembahasan materi, kalian harus mengetahui dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang hebat, hari ini kita kembali belajar materi seni budaya. Semoga kalian selalu bersemangat ya. Pada pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari salah satu cabang dari seni rupa, yaitu tentang karya seni lukis. Sebelum ke pembahasan materi, kalian harus mengetahui dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Adapun kompetensi dasarnya adalah 3.1 memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Setelah selesai pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian seni lukis, mengidentifikasi tema dalam berkarya seni lukis, mengidentifikasi berbagai aliran berkarya seni lukis, dan mengidentifikasi berbagai alat serta bahan berkarya seni lukis. Setelah selesai pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian seni lukis, mengidentifikasi tema dalam berkarya seni lukis, mengidentifikasi berbagai aliran berkarya seni lukis, dan mengidentifikasi berbagai alat bahan berkarya seni lukis. Baiklah, kita mulai dari pengertian seni lukis, pengertian melukis, dan pengertian lukisan. Seni lukis merupakan karya yang umumnya berbentuk dua dimensi dan dibuat di atas permukaan kertas, kanvas, dinding, kaca, dan bahan lain yang memungkinkan untuk melukis. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, dan bentuk karya seni tersebut. Baiklah, kita mulai dari pengertian seni lukis, pengertian melukis, dan pengertian lukisan. Seni lukis merupakan karya yang umumnya berbentuk dua dimensi dan dibuat di atas permukaan kertas, kanvas, dinding, kaca,
dan bahan lain yang memungkinkan untuk melukis. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, dan bentuk karya seni tersebut. Selanjutnya, melukis adalah kegiatan mengolah media dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensi dengan menggunakan warna dan garis. Anak-anak yang hebat, selanjutnya kita akan membahas tujuan dari karya seni lukis. Tujuan dari karya seni lukis terdiri dari tujuan religius, tujuan kritik sosial, tujuan ekspresi, dan tujuan komersial. Anak-anak, kita mulai dari tujuan religius. Berlangsung sejak zaman nenek moyang, lukisan bisa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sebagai pelindung, penjaga, dan pengampun dosa. Berikut contoh lukisan religius berupa cap tangan di Goa Leang-Leang. Tujuan kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, dan perilaku kehidupan lain dalam masyarakat bisa menjadi ide berkarya seni lukis. Objek lukisan berupa simbol atau perumpamaan yang dikaitkan dengan peristiwa. Kritik yang disampaikan berupa kritik yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, atau pemegang kekuasaan setempat. Berikut contoh lukisan kritik sosial oleh Joko Pekik yang berjudul Berburu Celeng. Tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan media mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya, sehingga pelukis tidak hanya mengutamakan keindahan. Lukisan ini menampilkan ekspresi yang sempurna, penggambaran tentang emosi, gejolak hawa nafsu, dan bisikan seperti topeng-topeng yang mengelilingi kehidupan manusia. Lukisan potret diri dan topeng kehidupan. Tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan media mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya, sehingga pelukis tidak hanya mengutamakan keindahan. Lukisan ini menampilkan ekspresi yang sempurna, penggambaran tentang emosi, gejolak hawa nafsu, dan bisikan topeng-topeng yang mengelilingi kehidupan manusia. Contohnya, lukisan potret diri dan topeng kehidupan. Tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan media mencurahkan emosi atau perasaan.
Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya, sehingga pelukis tidak hanya mengutamakan keindahan. Lukisan ini menampilkan ekspresi yang sempurna, penggambaran tentang emosi, gejolak hawa nafsu, dan bisikan seperti topeng-topeng yang mengelilingi kehidupan manusia. Contohnya, lukisan potret diri dan topeng kehidupan. Tujuan komersil. Lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan didominasi oleh lukisan pemandangan mengutamakan aspek komersil sehingga bentuk dan gayanya cenderung mengikuti selera pasar. Aliran dan gaya seni lukis. Aliran seni lukis adalah gaya, genre, atau paham khas yang diikuti oleh individu atau kelompok tertentu dalam menciptakan karya seni lukis. Aliran yang dimaksud ini dapat berupa gagasan pokok yang dicetuskan oleh seseorang atau mengalir alami muncul sendiri dalam perkembangan seni lukis. Ada dua gaya seni lukis, yaitu gaya representatif dan non-representatif. Aliran dan gaya seni lukis. Aliran seni lukis adalah gaya, genre, atau paham khas yang diikuti oleh individu atau kelompok tertentu dalam menciptakan karya seni lukis. Aliran yang dimaksud ini dapat berupa gagasan pokok yang dicetuskan oleh seseorang atau mengalir alami muncul sendiri dalam perkembangan seni lukis. Ada dua gaya seni lukis, yaitu gaya representatif dan non-representatif. Baiklah, kita mulai dari gaya representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif yaitu naturalisme, realisme, romantik, ekspresionisme, impresionisme, dan surrealisme. Aliran naturalisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata, sehingga perbandingan perspektif, tekstur, atau warna dan gelap terang dibuat dengan teliti, lebih indah dari kenyataannya. Pelukis yang beraliran naturalisme yaitu Basuki Abdullah, Abdullah Suryobroto, dan sebagainya. Berikut adalah contoh lukisan gaya naturalisme karya Basuki Abdullah. Aliran naturalisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata, sehingga perbandingan perspektif, tekstur, atau warna, dan gelap terang dibuat dengan teliti, lebih indah dari kenyataannya. Pelukis yang beraliran naturalisme diantaranya yaitu Basuki Abdullah dan Abdullah Suryobroto. Berikut contoh lukisan gaya naturalisme karya Basuki Abdullah. Aliran realisme. Aliran yang memandang dunia apa adanya,
tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai kenyataan hidup. Pelukis yang beraliran realisme yaitu Trubus, Wardoyo, Tarmizi, S. Sujoyono, dan Dula. Berikut contoh lukisan realisme berjudul Pelabuhan Tanjung Priok. Aliran romantik. Aliran seni rupa yang bersifat imajiner melukiskan cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Pelukis bergaya romantisme yaitu Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Berikut contoh lukisan berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro, karya Raden Saleh. Aliran ekspresionisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa, spontan ketika melihat objek karyanya. Pelukis beraliran ekspresionisme diantaranya yaitu Vincent van Gogh dan Affandi. Lukisan Affandi yang beraliran ekspresionisme, contohnya lukisan yang berjudul Barong dan Leak. Aliran impresionisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek dilukis. Perupa beraliran impresionisme yaitu Claude Monet, Jules Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan S. Sujoyono. Aliran surrealisme. Aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk karyanya. Pelukis yang beraliran surrealisme yaitu Salvador Dali, Ivan Sagita, Agus Kamal, dan Boyke Aditya. Selanjutnya, kita akan membahas gaya non-representatif. Non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Seniman yang berkarya non-representatif yaitu Wasilai Kandaskai, Yuan Miro, W. de Kooning, Amri Yahya, Fajar Siddiq, Bad Mokhtar, dan Sadali. Selanjutnya, kita akan membahas gaya non-representatif. Non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Seniman yang berkarya non-representatif yaitu Wasilai Kandaskai, Yuan Miro, W. de Kooning, Amri Yahya, Fajar Siddiq, Bud Mokhtar, dan Sadali. Anak-anak yang hebat, berikutnya kita akan membahas tentang tema seni lukis. Tema seni lukis yang pertama yaitu manusia dengan dirinya sendiri. Contohnya, lukisan potret diri seperti gambar berikut ini.
Anak-anak yang hebat, berikutnya kita akan membahas tema tentang seni lukis. Tema seni lukis yang pertama yaitu manusia dengan dirinya sendiri. Misalnya lukisan potret diri. Tema yang kedua yaitu manusia dengan manusia lain. Berikut contoh lukisannya. Adapun tema lukisan yang ketiga adalah manusia dengan alam sekitarnya. Seperti pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang, dan sebagainya. Berikut adalah contoh lukisan bertema manusia dengan alam sekitarnya. Tema lukisan yang keempat yaitu manusia dengan alam benda. Ada benda yang berbentuk silindris, kubistis, organis, berbentuk bebas seperti gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, guci, botol, sepatu, lemari, meja kursi, buah-buahan, bunga, dan lain-lainnya. Berikut adalah contoh lukisan manusia dengan alam benda. Berikutnya, tema yang kelima yaitu manusia dengan aktivitasnya. Berikut adalah contoh lukisan bertema manusia dengan aktivitasnya. Tema yang kelima yaitu manusia dengan aktivitasnya. Berikut adalah contoh lukisan bertema manusia dengan aktivitasnya. Selanjutnya, tema yang keenam adalah manusia dengan alam hayal. Berikut adalah contoh lukisan manusia dengan alam hayal. Tema lukisan yang terakhir yaitu manusia dengan alam hayal. Berikut adalah contoh lukisan bertema manusia dengan alam hayal. Anak-anak, selanjutnya mari kita membahas tentang alat dan bahan karya seni lukis. Alat dan bahan karya seni lukis diantaranya pastel, krayon, cat, kuas, pisau palet, dan kanvas. Berikutnya, kita akan membahas mengenai teknik yang digunakan dalam melukis. Teknik yang digunakan dalam melukis yaitu 1. Untuk lukisan cat air menggunakan teknik akuarel. Teknik akuarel adalah teknik melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media untuk bahan cat air salah satunya adalah kertas. Berikut contoh lukisan akuarel. Teknik melukis yang kedua yaitu teknik mozaik. Teknik mozaik adalah teknik melukis dengan menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan, sehingga membentuk objek tertentu. Berikut adalah contoh lukisan dengan teknik mozaik. Teknik melukis yang ketiga adalah teknik lukisan kaca. Lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya, sehingga membentuk lukisan.
Berikut adalah contoh lukisan kaca. Selanjutnya, teknik melukis yang keempat. Lukisan batik. Lukisan batik, tekniknya yaitu menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin yang membentuk titik, garis, bidang atau ruang sebelum jadi sebuah gambar. Dan hasil akhir dicelup ke larutan pewarna. Berikut adalah contoh lukisan batik. Anak-anak yang hebat, selanjutnya kita akan membahas tentang proses atau langkah-langkah melukis. Adapun proses atau langkah-langkah melukis yaitu yang pertama, memunculkan gagasan. Langkah yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa inilah yang kemudian diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail. Dari sketsa yang kita buat, akan tergambar apa yang akan kita ungkapkan. Langkah yang ketiga yaitu menentukan media berkarya, yaitu kita menentukan alat dan bahan melukis. Berikutnya, langkah yang keempat adalah menentukan teknik melukis. Dan selanjutnya, langkah yang terakhir, langkah yang kelima, yaitu mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok dan latar belakangnya. Menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran atau spotlight, penegasan, dan penentuan gelap terang. Baiklah anak-anak yang hebat, kalian semua hari ini sudah membahas materi tentang karya seni lukis. Semoga kalian semua memahami materinya. Anak-anak, hari ini kalian harus mengerjakan tugasnya. Adapun tugas hari ini adalah kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Silakan kalian jawab ya